Aku udah share ya, materinya udah terima belum? Udah, Miss. Udah ya. Oke, sebentar lagi loading. Oke ya. Jadi malam hari ini kita akan mempelajari mengenai relative pronoun ya. Relative pronoun ya, perbedaan who, whom, whose, which, and that. Nah, kalian nih pasti udah pernah ya nemuin atau menggunakan kata ganti ya ketika belajar bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris itu kata ganti itu kan disebut dengan pronoun. Nah, ada yang tahu nggak tuh? Pronoun itu terdiri dari apa aja? Dari beberapa jenis kan? Terdiri dari apa? Subjek pronoun, ya. Objek pronoun, reflexive pronoun, relative pronoun, dan jenis lainnya ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas yang mengenai relative pronoun. Ya, apa itu ya? Artinya relative pronoun, ada yang tahu nggak? Jadi relative pronoun ini berfungsi untuk menghubungkan ya dua kalimat yang menerangkan noun, kata benda. Nah, jadi kata benda di sini bisa berupa manusia, hewan, ataupun benda ya. Nah, relative pronoun itu sendiri terbagi ya ke dalam 5 jenis. Who, whom, which, whose, dan that. Nah, kita mulai dari yang who. Who ini digunakan untuk menggantikan subjek orang ya, bukan benda. Jadi jika diartikan who ini memiliki arti yang. Jadi untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan ya contoh di sini. Jadi kalimat yang pertama ini ada the man is friendly. Ya, the man ini sebagai subjek, is-nya sebagai verb, friendly-nya adalah adjektif. Dan kalimat yang kedua adalah he lives next to me. Jadi he-nya sebagai subjek, lives-nya sebagai verb, next to me-nya sebagai adjective. Nah, jadi he ya dalam kedua kalimat tersebut ya. Kalimat kedua itu mengacu kepada the man. He itu adalah the man ya, bisa dilihat di sini. Pada kalimat pertama. Jadi he itu dalam kalimat kedua mengacu kepada the man pada kalimat pertama dan merupakan subjek ya untuk itu. Jadi relative pronoun yang digunakan adalah who. Ya, jadi jika kedua kalimat itu digabungkan akan menjadi the man who lives next to me is friendly. Pria yang tinggal di sebelahku ramah. Ya. Jadi dia menggabungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Ya, selanjutnya ya untuk contoh penggunaan who. Do you know the people who live in the White House? I talked to the woman who was sitting next to me. People who listen to very loud music may suffer gradual hearing loss. Jadi terjemahannya, apakah kamu tahu orang yang tinggal di rumah putih? Do you know the people who live in the White House? Aku berbicara dengan wanita yang duduk di sampingku. I talked to the woman who was sitting next to me. Orang yang mendengar musik terlalu kencang beresiko kehilangan pendengaran secara perlahan. People who listen to very loud music may suffer gradual hearing loss. Nah, itu jadi di sini ya bisa dilihat. Jadi do you know the people who live in the White House? Jadi who-nya ini adalah artinya adalah yang seperti itu ya. Tapi merujuk kepada who subjek. Do you know the people? Nah, apakah kamu tahu orang yang tinggal di rumah itu, di rumah putih? Jadi kan dia bertanya tentang subjek. I talked to the woman who was sitting next to me. Dia berbicara atau aku berbicara dengan wanita yang duduk di sampingku. Jadi merujuk kepada wanita tersebut. Ya. People who listen to very loud music may suffer gradual hearing loss. Jadi who ini adalah merujuk ke siapa? Ke subjek bahwa itu adalah people. Ya. Orang yang mendengar musik terlalu kencang beresiko kehilangan pendengaran secara perlahan.
Nah, selanjutnya ada kalimat ketiga. Do you know the people who live on Melati Street? Kamu tahu nggak sih ya orang yang tinggal di Jalan Melati? Itu ya. Ya, kalimat yang keempat, I talked to the woman who was sitting next to me. Ya, aku berbicara dengan wanita yang duduk di sampingku. Ya. Jadi selain untuk menggantikan subjek orang, which di sini juga bisa ya digunakan untuk menjelaskan kepemilikan sebuah objek. Jadi biasanya setelah kata who akan ditambahkan has atau is. Ya. Jadi who yang menjelaskan kepemilikan biasanya juga disingkat menjadi whose. Ya, jadi contohnya, who is responsible for this? Siapa nih yang bertanggung jawab untuk hal ini? Who is your partner? Ya, siapa partnermu? Elsa is the student who will be performing. Elsa adalah murid yang akan perform. Ya. My mother is the woman who is standing over there. Ibuku adalah perempuan yang sedang berdiri di sebelah sana. Who has lost his phone? Ya. Siapa yang telah kehilangan handphonenya? Who has some books? Who has some books to read? Ya, siapa ya yang mempunyai memiliki buku untuk beberapa buku untuk dibaca. Erika does not know who has stolen her phone. Erika nih nggak tahu ya siapa orang yang mencuri handphone dia. Alisa is a girl who has blonde hair. Alisa seorang perempuan yang memiliki rambut pirang. Kemudian untuk whom. Ya, whom ini digunakan untuk menggantikan objek orang ya, bukan benda. Jadi jika diartikan whom ini memiliki arti yang. Ya, jadi untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan kalimat di bawah ini ya. Kalimat pertama adalah the woman gave me some information. Jadi the woman di sini adalah subjek, gave adalah verb, me adalah objek, some information adalah adjective. Dan kalimat yang kedua adalah I called her. I di sini sebagai subjek, called di sini sebagai verb, her di sini sebagai objek. Jadi her dalam kalimat kedua ini mengacu ya kepada the woman ya pada kalimat pertama dan merupakan objek untuk itu. Jadi relative pronoun yang digunakan adalah whom ya. Jadi jika kedua kalimat itu digabungkan maka akan menjadi the woman whom I called gave me some information. Jadi, wanita yang aku telepon memberikanku beberapa informasi. Kemudian contoh lainnya ya untuk penggunaan whom. The man whom I met was friendly. Ya, pria yang aku temui ramah. The people whom we visited gave us tea and a light snack. Orang yang kami kunjungi memberi kamu teh dan makanan ringan. The children whom we watched in the park were feeding ducks in a pond. Anak-anak yang kami awasi di taman sedang memberi makan bebek di kolam. Ya. Jadi her ini mengacu ya jadi whom ini digunakan untuk menggantikan objek orang ya. Jadi jika diartikan untuk artinya adalah whom di sini adalah untuk memiliki arti yang. Oke, selanjutnya which. Jadi which ini digunakan untuk menggantikan subjek dan objek yang berbentuk benda atau selain manusia. Jadi bisa berbentuk barang, peristiwa maupun hewan. Ya, contoh untuk penggunaan which. Dila adopts a kitten which is being thrown away by its previous owner. Ya. Dila mengadopsi anak kucing yang dibuang oleh pemilik sebelumnya. Do you still have the dress which I gave you 2 years ago? Apakah kamu masih menyimpan? Di sini menyimpan ya, bukan menyimpang. Menyimpan gaun yang aku berikan kepadamu 2 tahun yang lalu. Jadi kan yang ditanya adalah gaunnya ya. Yang pertama juga yang ditanya adalah
anak kucing ya. Kemudian yang terakhir contoh karya berikutnya, I want to go to the place which reminds me of my parents ya. Jadi tempatnya ya. Tempatnya mengingatkan aku kepada kedua orang tuaku. Aku ingin pergi ke tempat yang mengingatkanku kepada orang tuaku. Ya. Kemudian ada whose ya. Whose ini digunakan untuk menggantikan possessive pronoun ya atau kata ganti kepunyaan. Jadi contoh penggunaan whose, Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. The man whose car was stolen called the police. I know a girl whose brother is a movie star. Nah, jadi Anna menikah dengan pria yang ayahnya adalah menteri ekonomi. Ya. Kemudian the man whose car was stolen is the police. Jadi pria yang mobilnya dicuri menelpon polisi. Aku tahu perempuan yang kakaknya adalah pemain film. I know a girl whose brother is a movie star. Jadi kita tidak bisa ya mengartikan kata whose ini begitu saja tanpa membahas keseluruhan kalimat yang isinya secara sederhana. Jadi whose ini merupakan pronoun ya yang digunakan untuk menanyakan atau menyatakan kepemilikan. Jadi ketika ada yang bertanya whose shoes are these, maka orang tersebut menanyakan tentang siapa pemilik dari sepatu yang ditunjuk atau dibawanya. Jadi jawaban yang bisa digunakan dari pertanyaan tersebut adalah they are mine atau those are Ryan's. Jadi singkatnya ketika seseorang ya bertanya nih menggunakan kata whose, dia nih pengen tahu ya tentang siapa sih ya pemilik dari benda yang ditanyakannya. Jadi contoh lainnya, whose car is that? Ya, milik siapa nih mobil ini ya? Whose coat are you wearing? Milik siapa nih jaket yang kamu kenakan? Ya. Whose phone is lost? Handphone siapa yang hilang? Jadi whose ini tidak hanya digunakan ya di awal kalimat, namun bisa juga diletakkan di tengah kalimat. Jadi apakah artinya berubah? Tentu tidak ya. Jadi peletakan whose di tengah kalimat ini juga berfungsi ya untuk menjelaskan kepemilikan seseorang. Jadi contohnya, Alisa is the girl whose hair is blonde. Jadi whose-nya ini diletakkan di tengah ya. Erika is the person whose phone is lost. Jadi Alisa adalah gadis yang memiliki rambut pirang. Erika adalah ya, orang yang kehilangan handphonenya atau orang yang handphonenya hilang. Jadi saat melakukan percakapan, whose dan whose ini memiliki bunyinya yang sama ya dalam penyebutannya sehingga tidak jarang kita bingung nih apa ya yang sebenarnya dimaksud oleh lawan bicara kita. Jadi cara termudah untuk membedakan satu sama lainnya saat mendengar dari orang lain adalah meneliti ya susunan kalimatnya. Kalau whose ini selalu ya diikuti oleh noun atau noun phrase. Sedangkan who ini selalu diikuti oleh tatanan kata yang tidak menentu. Contohnya, I don't know whose car that is. Jadi whose ini ditambahkan noun, kemudian ditambahkan to be. Ya. I don't know whose any car to borrow. Jadi whose di sini ditambahkan determine atau artikel dan noun. Ya, jadi whose pada kalimat pertama ini tidak mungkin ya digantikan dengan whose atau who has, kecuali jika kalimatnya diubah ya menjadi I don't know who has that car. Namun kata own ini lebih tepat ya dipakai dalam kalimat tersebut daripada has untuk menyatakan bahwa aku tidak tahu ya siapa yang memiliki mobil itu. Sedangkan whose pada kalimat kedua ini tidak bisa ya digantikan dengan whose. Kecuali bila susunan kalimat diubah menjadi I don't know whose car to borrow. Kemudian kita masuk ke that. Jadi that ini digunakan ya untuk menggantikan orang dan benda sebagai subjek atau objek. That juga memiliki fungsi yang netral ya yang bisa menggantikan who, which atau whom. Jadi contoh penggunaan that, the song that you heard yesterday is a new song for our next album. Ya, lagu yang kamu dengarkan kemarin adalah lagu baru untuk album kami berikutnya.
Yang kedua, contoh kedua, the person who baked the cake for me is my good friend. The person that baked the cake for me is my good friend. Ya. Selanjutnya ya, jadi orang yang memanggang kue untukku adalah teman baikku. The jacket that I bought from the local market yesterday turns out to be a rare item. Jaket yang aku beli di pasar kemarin ternyata barang langka. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, that ini artinya bisa menggantikan orang dan benda ya sebagai subjek atau objek. Ya, ini juga netral ya, jadi bisa menggantikan who, which, atau whom. Ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kak Kurnia atau Kak Grace? Tidak ada? Miss mau nanya. Oke, kalau tidak ada, kita coba. Oh ya, kalian ada PR ya kemarin? Udah ngerjain PR kan? Ada PR kan? Ada. Ada, nanti PR-nya dibahas terakhir aja ya. Oke. Udah pada ngerjain PR kan? Oke. Miss mau nanya. Kenapa? Mau nanya. Kok suaranya kecil Yang banget tadi, ya? Ya, gimana? yang tadi yang that kan itu netral ya. Mm-mm. Kayak yang contoh yang pertama itu kayak the song that you heard yesterday is a new song for our next album. Itu kalau misalnya diganti jadi yang who, whom, which itu jadi ke which ya. The song which you heard itu. Ya, the song that you heard. Ya, which. Jadi dia Which. lebih ke benda kan? That. The song which you heard. Karena apa? Untuk benda ya. Kan the song itu apa? Jadi which-nya ini untuk merujuk ke benda. Oke. Coba ya ke Kurnia. Dia adalah orang yang menelponmu tadi malam. He is dia adalah orang he yes. He is dia adalah orang yang menelponmu di malam. Dia adalah orang he is yang menelpon Orang yang menelponmu. Jadi pakainya person. pakai apa? Berarti pakai we, Miss. Who ya. Berarti he is dia adalah orang. He is the people that he is he is people who called yesterday. Tadi malam ya, Last night. Ya, karena tadi malam jadi pakai verb to ya. Jadi called. Ya, jadi called ya, atau bisa juga gave you a call last night. Gave you a call last night ya. The person, kita pakainya the person, bukan the apa tadi? Kamu tadi pakai people. The people. Jika people itu jamak ya.
Tuh. Hmm. Dia kan artinya satu orang, jadi the person. Ya. She is the person who called you last night. Oke, selanjutnya Kak Grace. Perempuan yang kamu temui kemarin adalah ibuku. The woman whom you met yesterday is my mother. Ya, jadi kenapa pakai whom ya? Karena untuk menanyakan objek, ya. Merefer ke objek ibuku ya. Ibuku adalah objek orang ya. Jadi the woman whom you met yesterday is my mother. Ya. Selanjutnya Kak Kurnia. Itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Still. Itu itu adalah perempuan. That is the woman who who uh, who steal my bag. Gimana? Jadi lo? The woman. Itu adalah That that is. is the woman yang mencuri yang mencuri tas pacarku ya, Miss. Tasku. Oh, yang mencuri. Oh, berarti Itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. itu adalah perempuan yang pacarnya. Oh, that is the woman who steal my bag. Whose boy stole my purse atau bag ya. Jadi di sini pakainya whose. Seperti ini ya, whose. Jadi kenapa pakai whose ya? Jadi whose ini digunakan untuk menggantikan possessive pronoun ya. Kata ganti kepunyaan. Ini contohnya itu ya. Contohnya tadi, pria yang mobilnya dicuri menelpon polisi. Itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Sama ya, seperti itu. Kemudian Kak Grace. Saya bertemu perempuan yang memiliki 10 anak. I met the woman who has 10 children. Ya, tapi bisa juga kita menggunakan that ya di sini. I met a woman that has 10 children. Oke, Kak Kurnia. Itu adalah cerita sama yang ia ceritakan kepadaku minggu lalu. Di sini pakai apa nih kira-kira? Itu adalah objek itu adalah cerita pakai which, Miss. Ya, which. Coba dirangkai. Itu adalah cerita sama itu cerita.
That is the same story which which told with me. Which she told me minggu lalu. She told me last week. Ya, last week. Nah, karena kan ini ada keterangan waktunya minggu lalu, maka menggunakan to be-nya apa? Ya, past tense. To be past tense apa? To be past tense. Oh, berarti what? Ya, it was. Jadi it was the same story which she told me last week. Ya, it was the same story which she told me last week. Kak Grace, saya memilih perguruan tinggi yang ibuku pernah masuki. Di sini menggunakan apa nih kira-kira? Which? Ya, which bisa atau that bisa ya, that. I choose university which my mom university which my mom have entered. Went to, ya, went to. Went to. Okay. Ya, I choose the college that atau which my mother went to. Oke, selanjutnya Kak Kurnia. Dia menebang pohon yang rantingnya menghalangi pemandangan ini. Dia menebang pohon yang rantingnya menghalangi pemandangan ini. Kira-kira pakai apa nih? Oke, benda Miss. Pakai which juga Miss. Pakai which Miss. Pakai whose ya. Karena ini kan untuk kata ganti kepunyaan ya. Pohon. Pohon maksudnya pohon yang ranting. Ranting itu kan dari pohon itu. Jadi ranting itu kan bagian dari pohon. Jadi pakai whose. Whose. Apa tadi Miss? Apa tadi Miss? Dia menebang. Dia menebang pohon yang rantingnya menghalangi pemandangan ini. He is cut down pohon. Menebang pohon apa menebang pohon? Menebang tuh apa? Cut down nih Miss. Ya, cut aja. Cut cut the tree. Kan menebang pohon. He is cut the tree whose Cabang apa? Ranting? Ranting apa? Branches. Ya. Branches. Branches. Ya, branch. Branch. Branches ada S-nya ya. Kan jamak. Branch. Oke. Menghalangi pemandangan ini. Jadi bahasa Inggrisnya apa? Block this view. Menghalangi. Block this view. Menghalangi pemandangan ini. Jadi langsung aja nggak usah pakai to be. Jadi kayak apa? Simple present tense. He cut the tree. Berarti he cut the tree that branch blocked this view. Block this view ya. Nah, jadi di sini pakai whose ya. Kenapa pakai whose? Jadi di sini kan lebih menekankan cabangnya dari si pohon itu ya, kepemilikan ya. Jadi cabangnya itu miliknya siapa? Milik dari pohon itu. Jadi
rantingnya ya, ranting atau cabang, branch ya. Kemudian Kak Grace. Gadis yang mempunyai senyuman manis, ya maksudnya senyuman manis, maksudnya adalah manis gitu juga. The girl who has a sweet smile. The girl Who has a sweet smile. a sweet smile atau a cute smile ya. Selanjutnya Kak Kurnia. Laki-laki yang mempunyai wajah tampan. The boy who has handsome face. Ya. The boy who has a handsome face. Anak-anak, Kak Idris ya. Anak-anak yang sedang bermain bola. Bentar, ganti aja. Pria, bentar mana nih ya. Pria yang tinggal di sebelah itu ramah. The man who lives di sebelah itu. The man who lives the next is friendly. Next door ya. Tinggal di sebelah itu maksudnya next door. The man who lives next door is friendly. Ya, kenapa pakai who? Karena kan bertanya tentang subjek ya. Selanjutnya Kak Kurnia. Buku yang tertinggal di perpustakaan adalah buku Helen. Berarti pakai was juga ya, Miss? Bukan was. Bukan? Pakai Buku, ini kan lebih ke buku, kepunyaan. jadi pakainya Oh, pakai which. ya atau pakai that. Mm-mm. The book that tertinggal tuh yang tertinggal tuh left behind bisa, Miss? Ya, Atau left in the library. Kalau The- left behind ketinggalan ya. the book that left in library is Helen's book. Ya, the book that was left in the library is Helen's book. Ya, udah benar ya. Saya, Kak Grace. Saya tidak menyukai cerita yang memiliki akhir sedih. I don't like a story which has a sad ending. Which has sad ending atau unhappy ending. I don't like stories which has unhappy ending. Oke, selanjutnya Kak Kurnia. Laki-laki yang kita tanyai semalam tidak ramah. The boy who we asked last night not friendly. Didn't. Karena semalam, jadi pakai to be-nya apa? Past Pakai, tense kan? berarti pakai was not, Miss. Who apa tadi? Was not kind. Was not fun. Ya, the man. The man who we asked last night was not friendly. We asked last night was not kind atau not friendly. Ya, oke. Selanjutnya. Wanita yang payungnya hijau itu sama usianya dengan ibu saya. Kak Grace.
The woman whose her the woman whose her umbrella is green is the same age has the same age with my mother. Coba gimana? Diulang. The woman The whose woman whose her umbrella is green has the same age with my mom. ya has the same age, atau bisa juga dibilang as old as my mother. Ya. The woman whose umbrella is green is as old as my mother. Selanjutnya nih Kak Kurnia. Ani yang selalu mendapat peringkat 1 di kelas sekarang sedang belajar. Pakai apa nih? Pakai U. Ya, Ani will always get for peringkat 1. First rank in class. Si sedang belajar. Ya, sedang belajar. Jadi pakai is studying. studying ya. Kalau sedang belajar jadi pakai to be Pakai. tambah verb ing. Jadi Ani who always get the first rank in class is studying. Coba Kak Grace. Bayi itu menangis saat meminta ASI. Bayi itu menangis saat meminta ASI. The baby is crying saat the baby is crying when saat meminta ASI. When Bayinya cowok apa cewek nih? Bebas ya, cowok sama aja. When she asks for a mother's milk. Yeah, when she asks for the breast milk. Breast milk. Yeah, the baby is crying when he or she asks for the breast milk. Selanjutnya, Kak Kurnia. Cowok yang meminjamiku payung kemarin bener-bener cakep. The boy that minjamku. The the boy that bisa miss that. Bisa? The boy that meminjami payung. Yang meminjam the boy that borrow the umbrella yesterday was handsome. Ya, kalau borrow kan pinjam ya. Kalau meminjam, miku artinya apa? Meminjamku. Kalau borrow kan pinjam. Kalau meminjam miku. But
Lent ya. L-E-N-T. Oh, Nah, baru sini dengar. sebenarnya bisa pakai, kenapa? Baru dengar, Miss. Oh, lent. Ya ini jadi Lent. apa? Memang ya. Coba deh kalian apa namanya? Google misalnya. Coba meminjami atau lend ya. Apa artinya? Atau dipinjamkan ya sama aja. Dipinjamkan. Pinjamkan. Meminjami, coba. Meminjamiku. Lend me. Nah, jadi itu kan verb to-nya ya. Lend dari Lent. lend. Oh, Ya, pakai T. lent. Lend. Jadi, nah di sini kan karena sebenarnya ini bisa lebih cocok ya pakai who. Kenapa who? Karena kan refernya ke laki-laki itu, the Yeah. boy. The boy who lent Who me lent an me umbrella yesterday. Benar-benar cakep sama aja ya dalam bahasa Inggris. Jadi langsung aja is gorgeous. Mau pakai benar-benar cakep atau di apa? Cowok yang meminjami payung kemarin cakep gitu kan? Itu sama aja, nggak ada bedanya ya dalam bahasa Inggris. Jadi the boy who lent me an umbrella yesterday is gorgeous. pakai is atau was? Is kemarin ya. Oke, was ya. Kemarin. Ya was. Coba kalau dibalik nih, Kak Grace. Seorang cowok yang cakep meminjamiku payung kemarin. Okay. A man that the man that gorgeous lent me an umbrella yesterday. Ya, lend me an umbrella yesterday. Jadi dia pakainya who ya di sini karena lebih menanyakan atau refernya ke laki-laki yang di depannya sebagai apa? Oh, subjek ya. Jadi the man atau the boy ya, who is gorgeous lent me an umbrella yesterday. Nah, coba ke siapa? Kak Kurnia. Nenekku yang berusia 90 tahun ini ya, hidup di Bangkok bersama bibiku. Pakai apa nih kira-kira? Pakai who. Ya, who. My grandmother who was 90 years old lived in Bangkok with my aunt. My aunt. Ya, bahasanya. Nah, kenapa pakai was? Kan ini tahun ini. Oh, iya, Bukan tahun kemarin. Coba. berarti is. Ya. My grandmother who is 90 years old live in Bangkok with my aunt. Aunt ya. Jangan lupa, kan ada tahun ini. Jadi, my grandma atau my grandmother who is 90 years old this year lives in Bangkok with my aunt. Ya, ada this year-nya. Selanjutnya Kak Grace. Cowok yang memanggilmu pengecut itulah yang sebenarnya pengecut. The man who calling you with the man who's calling you pengecut tuh Coward. coward. Coward udah tahu ya tulisannya ya. Coward, ya, coward, tapi bacanya coward. The man who's calling you coward is the real coward. Ya, atau is actually a coward himself. Ya. That boy who is called you a coward is actually a coward himself. Ya.
Selanjutnya coba Kak Kurnia. Nikola Saputra yang memerankan Rangga di Ada Apa Dengan Cinta akan berperan sebagai Aquanus di Bumi Langit Universe. Nikola Saputra, U.S. Rangga in Ada Apa Dengan Cinta will berperan Will berperan tuh play have play will play as Aquanus in Bumi Langit Universe. at Bumi Langit ya. Eh, Who is played Rangga at What's Up with Love atau Ada Apa Dengan Cinta will play Aquanus at Bumi Langit Universe. Ya. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Oke, benar ya. Coba ini Kak Grace. Kevin, pemenang kompetisi catur tahun lalu, kalah di duel catur melawan ayahku. Kevin, that is the winner in a chess competition last year. Salah di duel catur melawan ayahku. Kalah tuh. Kalah apa? Lost, benar tadi. Lost. Have lost in a chess duel against my father. Battle ya, chess. Kalau misalnya pertandingan atau yang duel gitu, ya pasti pakainya battle dalam bahasa Inggris. Jadi chess battle. Chess battle with my father. Ya. Kevin. Ya. Who atau that boleh. Who is won the chess competition last year was lost in a chess battle with my father. Kak, siapa namanya? Kak Kurnia ya. Cewek yang menolongmu malam kemarin adalah sepupuku. The woman who menolongmu, who help Tubinya apa nih kalau kemarin? was berarti the woman help you. The woman who was help you last night is what was my niece. Nis apa Nis? Nice. My Nis keponakan kan? oh ya, my cousin. Cousin ya. Cousin. Itu keponakan perempuan. Oke, jadi the girl who help you last night is my cousin. Selanjutnya, Kak Grace. Hermione Granger yang dijuluki penyihir wanita tercerdas di Hogwarts adalah gadis favorit saya. Hermione Granger Jadi dijuluki hope that hope. Pakai apa? That Paling aman ya, that. Oke. Who juga bisa. Which juga bisa ya.
which karena dia merujuk ke apa? Yang nama julukan ya. Jadi bukan ke Hermione Granger-nya. Julukan namanya. Can you hear which? Okay. Which ya. Hermione Granger. Granger. Okay. Hermione Granger, which called penyihir wanita tercerdas. Tercerdas apa? The brightest. Brightest. Okay. Was called the brightest Penyihir. witch. Ya, witch. Penyihir wanita tuh. Penyihir wanita. Penyihir wanita. Langsung aja sih. The brightest witch. Brightest. Hermione Granger, which called the brightest witch in Hogwarts. At Is my favorite Hogwarts. girl. Is my favorite girl ya. At ya pakainya. Kan menunjukkan nama tempat ya, Hogwarts. Jadi Hermione Granger, which is called the brightest witch at Hogwarts, is my favorite girl. Oke, selanjutnya. Kak siapa nih? Kak Kurnia. Kelinci, hewan herbivora, suka memakan wortel dan seledri. The rabbit, which herbivora, Pakai apa? like Kalau untuk pakai- hewan, pakai that ya. pakai that. Mm-mm. Kalau pakai which nggak bisa ya, misalnya barang ya. Iya, hanya benda. Hmm, Which hanya benda. herbivora. Herbivora apa? Herbivore. Ya. Herbivore. The rabbit, that herbivore animal, like it carrot and celery itu apa ini? Seleri. Oh, celery. Seleri. The rabbit, that herbivore animal, like it carrot and celery. Likes to eat carrots and celery ya. Nah, jadi di sini pakainya likes ya. Tadi kamu kayaknya bukan bilangnya likes. Bukan bilang likes kan tadi kayaknya? Likes. And likes. Likes. Yeah. Oke. Likes. Jadi di sini kan tadi kamu bilangnya the rabbit ya. Tapi kan kalau kelinci, walaupun di sini kelincinya cuma satu ya aku bilangnya, tapi semua kelinci kan umumnya adalah hewan herbivora kan. Jadi rabbits ya pakai S that are herbivore likes to eat carrots and celery. Kalau Kak Grace, kantor polisi yang terbakar kemarin hari ini direnovasi. Kantor polisi yang terbakar kemarin. Which? The police station. Ya, police station. The police station which terbakar kemarin, which burned yesterday. Today direnovasi. Today. Hari ini. Jadi pakai Today. Direnovasi. Today get a renovation. Apa tadi, sorry? Today get a renovation. Okay. Jadi the police station that was burned yesterday. Jadi burn-nya kan pakai bentuk ke berapa? Past tense ya. Dari burn jadi burns. Ada T-nya di belakang.
burnt, ya. Jadi the police station that, ya, bisa that atau bisa which, ya. That atau which was burnt yesterday is being renovated today. Jadi menggunakan. Oke. Selanjutnya, Kak Kurnia. Makanan yang aku pesan 20 menit lalu masih belum datang juga. The food which I ordered 20 minutes ago belum datang. Was not belum datang. Was not apa ini? Was not atau Kalau belum datang juga, jadi pakainya apa? kalau has not come has not come yet. Ya, hasn't come yet, ya. Has Jadi the food that I ordered since 20 minutes ago hasn't come yet. Kak Grace. Avatar the movie yang menjadi film terlaris minggu lalu mulai kehilangan peminatnya. Kalau the movie yang menjadi film which Avatar the movie which is being film terlaris the best movie terlaris tuh Terlaris itu pakai apa? The box office, ya. Itu terlaris. box office. Avatar the movie which menjadi film which was the box office last week tadi tuh kehilangan peminatnya. Peminatnya apa? Starting to lose its fans. Apa? Sorry. Its fans. Fans. Peminatnya, ya. Jadi kita pakainya enthusiast. Enthusiast atau entusiasme, ya. Avatar the movie that became the box office last week start to lose its enthusiasm. Dipakai became. Oke, selanjutnya sampai sini ada kesulitan nggak? Atau udah paham belum mengenai materinya? Miss, aku mau nanya, tapi nggak materi yang itu yang hasn't come yet. Itu kenapa nggak pakai kayak perfect continuous gitu? Karena dari sebelum sampai sekarang belum nyampe gitu. Jadi gimana pakainya? Jadi kayak yang has not been coming yet. Has not been coming yet. Masih belum datang juga. Hasn't come yet. Ya, jadi masih belum datang. Hasn't come yet, ya. Belum datang juga. Sebentar. Makanan yang aku pesan 20 menit yang lalu belum datang. Hasn't come yet. Oke. Ya, kalau misalnya apa tadi? Perfect Iya, continuous. sebenarnya bisa juga ya. Jadi ini tergantung dari konteksnya. Tergantung, balik lagi sih. Jadi tergantung dari konteks, ya.
Kalau misalnya kita mau pakai itu sih sebenarnya sah-sah aja ya. Hasn't tambah been. Nah, tapi kalau pakai been kamu harus pakai verb ing ya. Jadi hasn't been coming yet. Ya, bisa. Ada lagi pertanyaannya? Kak Kurnia? Nggak bisa. Nggak ada ya. Ada kesulitan nggak kira-kira apa? Kesulitannya ada. Nggak ada kesulitan ya? Mudah ya? Gampang ya? Oke, coba lanjut lagi ya. Sampai siapa tadi? Kak Kurnia ya? Eka membawakanku buku yang bagus yang aku baca dengan segera. Pakai apa nih? Kalau buku pakai? Oh, berarti pakai which, Miss. Iya, betul. Eka Eka bring me book which yang bagus yang ini Miss, yangnya kan ada 2. Eka membawakan, iya, ada 2. Jadi Eka Berarti Eka bring me Eka membawakanku buku bagus, gitu aja langsung ya. Eka membawakanku buku bagus yang aku baca dengan segera. Eka bring me the good book which I read Segera. Dengan segera tuh immediately, Miss. Ya, immediately. Nah, karena buku itu kan bisa dihitung ya. Jadi menggunakan walaupun di sini nggak ditulis ya. Sebuah buku. Eka bring me a good book which I read immediately. Kak Grace. Nafis membelikanku sebuket bunga yang dibungkus dengan plastik berkilau. Nafis membelikanku sebuket bunga yang dibungkus tuh Bungkus apa? Bungkus. Pack. Apa? Pack. Wrap. Wrapped ya. Wrapped. Kalau pack itu di packing gitu ya. Nafis Pakai which. Pakai apa? Ya, pakai which. Karena merefer ke bunga ya. Nafis buying me sebuket Sebuket apa? Buket ya, sama. Buke atau buke. Buke. Apa? Tulisannya gimana? Ada yang tahu nggak buke? Buket. Ya. A flower bouquet. A bucket of flowers. A bucket of flower. Okay. Nafis is buying me a bucket of flower
which wrap with plastic, with glitter, with plastic berkilau, Glossy plastic. Glossy plastic ya, plastik berkilau. Oke, glitter. Jadi di sini ya, membelikanku sebuah, jadi Nafis by me. Jadi kalau Nafis pakai verb one, jadi which is ya, which is wrapped in a glossy plastic. Ya. Nafis buy me a bouquet of flowers which is wrapped in a glossy plastic. Selanjutnya Kak Kurnia. Keluarga yang rumahnya saya beli ya, tinggal di New York. Berarti pakai which ya, Miss? Pakai that ya, Bukan. bukan. Ini kan menjelaskan tentang Rumah. rumah yang saya beli. Jadi pakai Oh, apa? berarti pakai wus. Ya, whose. Ya. The family was Whose. the family was the rumahnya itu berarti the family was his house. Bedanya house sama home apa ya? Kalau house itu luarannya, kalau home itu feel-nya. Ya. Interiornya, berarti house. Jadi pakai house ya. The family was his house I buy live in New York. Yeah, the family whose house, kan rumah, keluarga yang rumahnya, whose house is bought by me, ya, lives in New York. Atau nggak usah pakai to be ya. Whose house bought by me lives in New York. The family whose house bought by me, jadi udah dibeli rumahnya duluan ya, tinggal di New York. Kak Grace, The Chronicles of Narnia yang ditulis oleh C.S. Lewis memiliki 7 buku seri. The Chronicles of Narnia, who is written by C.S. Lewis, has 7 series. Nah, jadi ini kan The Chronicles of Narnia itu adalah buku. Jadi pakai apa? Which? The Tadi bukan who ya. Chronicles of Narnia, which is written by C.S. Lewis, has 7 series. Has 7 book series. Memiliki 7 buku seri. The Chronicles of Narnia, which is written by C.S. Lewis, has 7 book series. Gadis yang kehilangan anjingnya kemarin masih terus menangis. Kak Kurnia, pakai apa nih? Pakai was. Ya. The girl was lost. The girl was lost her dog yesterday. It was crying. Was crying. Cries a lot. The girl
Whose dog was lost yesterday? Cries a lot. Cries a lot. Mm-mm. Kayaknya kalau Kak Kurnia masih bingung ya penempatan kalimatnya ya. Iya, Miss. Jadi kalau ini kayak misalnya ini ya, gadis yang kehilangan anjingnya kemarin. Jadi the girl ya, kehilangan apa? Maksudnya yang kan ada yangnya. Jadi pakai whose kan? Karena kan yang hilang adalah anjing milik si gadis itu ya. Jadi whose dog langsung anjingnya yang hilang kemarin was lost yesterday. Ya. Terus menangis. Cries a lot. Gitu ya. Kalau Kak Grace, kayaknya udah paham banget nih kayaknya ya. Tinggal vocabulary aja ya kayaknya Kak Grace ya. Miss, aku mau nanya yang baru aja ini. Mm-mm. Kenapa nggak pakai who gitu? Yang who lost her dog kayak gitu bisa nggak? Ya, karena yang hilang kan anjingnya. Anjing dari si gadis itu, bukan gadis itu yang hilang. Jadi whose ini, ya coba dilihat lagi. Kalau kalian lihat lagi ya materi, ya. Whose itu jadi digunakan untuk menggantikan possessive pronoun, ya atau kata ganti kepunyaan. Jadi ke contohnya, the man whose car was stolen called the police. Jadi bukan bukan laki-laki yang hilang, tapi mobil milik laki-laki itu. Jadi ini juga sama ya, bukan perempuan atau bukan gadisnya yang hilang, tapi anjing milik si gadis itu. Ya, anjing milik. Jadi di sini menggunakan possessive pronoun ya. Untuk whose itu adalah digunakan untuk menggantikan possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan. Jadi kalau ada yang kepunyaan gitu, selalu menggunakan whose. Ini tadi kayak gimana bahasa Inggrisnya, Miss? Yang gadis yang kehilangan anjingnya berat. Tadi the girl. The girl whose dog was lost yesterday cries a lot. Sama kan misalnya seperti keluarga yang rumahnya saya beli tinggal di New York ya. The family. Jadi harus diperhatikan juga ya pattern atau polanya. The family whose house bought by me lives in New York. Coba nih. Kak siapa? Kak Grace. Kiki yang komputernya aku perbaiki adalah gadis yang sangat cantik. Jadi pakai apa nih? Whose? Ya, Kiki, whose her computer was was fixed by me. It's a beautiful girl. is such a It's beautiful very girl. beautiful Atau bisa juga gitu ya. Jadi komputer itu ya bisa pakai komputer bahasa Inggrisnya ya. Atau bisa pakai PC ya sama aja. PC, komputer ya. Jadi Kiki ya, whose PC ya, is being repaired by me is such a beautiful girl. Jadi komputernya ini lagi diperbaiki ya. Coba nih Kak siapa? Kak Kurnia. Aku selalu mengingat kota yang beberapa tahun lalu aku tinggali. Jadi pakai apa nih? Selalu ingat kota. Kayak which, Miss? Kota di mana? Ya, di mana? Aku selalu mengingat kota yang beberapa tahun lalu aku tinggali. Jadi pakai where ya. Kota. Where? Always remember that zone where
Ya, itu bisa pakai that juga ya. Uh, Mm-mm. I always remember the town, kota, Mm-mm. The the town. town that that uh se- that beberapa that several ago I lived. That I used to live some years ago. Kalau several memang beberapa tahun ya. Tapi kalau misalnya I used to live yang biasa aku tinggali gitu ya. Yang dulunya pernah aku tinggali itu some years ago. Jadi bisa pakai several ago, several years ago, atau bisa pakai some years ago. Sama. Jadi tinggal apa ya? Penyusunan kalimatnya aja sih. I always remember the town that I used to live some years ago. Kalau ini Kak Grace. Harry Potter yang burung hantunya dibunuh para pelahap maut melawan sang pangeran kegelapan. Harry Potter was Ya. his all was killed by Hmm. Maut. Death Eaters That eaters. By that eaters against pangeran kegelapan, against the dark prince, The Dark Lord. dark lord. Itu nama-nama di Harry Potter ya. Jadi bisa menggunakan against atau bisa juga menggunakan fights ya. Di Harry Potter whose all was killed by the Death Eaters fight atau against the Dark Lord. Miss mau Oke. nanya. Ya gimana? Tadi kan aku perhatikan kayak ini Harry Potter yang burung hantunya kan ada nyanya, jadi kan biasanya kayak his all. Tapi karena pakai whose itu his-nya nggak dipakai lagi. Gimana? Who Who, is? kan kayak burung hantunya kan jadi Mm-mm. kayak his all kan, Miss? His all. Who? Tapi karena pakai whose itu jadi his-nya nggak Ya, dipakai. nggak dipakai. Jadi udah masuk ke whose ya. Whose itu kan menggantikan kepemilikannya. Pemiliknya. Jadi burung hantu milik si Harry Potter. Maka menggunakan whose ini sebagai kata ganti kepemilikan. Kepemilikan. Ya. Oke, sekarang coba kita share itu ya PR. Mau share PR-nya di mana? Mau bahas PR? Kareni, Kak Kurnia? Iya, di mana Miss? Di grup chat atau Boleh di grup chat, boleh di sini, mau dibaca di sini boleh? dibaca aja ya Miss ya kan Boleh. kemarin PR-nya present continuous buat 5 sama present perfect tense. Ini yang continuous dulu ya Miss. Yang pertama, I making a glass of iced tea. Saya sedang membuat segelas es teh. Bentar. I am making. Ini di itu jadi Miss nih saya Ya udah kopikan. ditulis aja ya. Ya, saya kopikan Boleh. sih. Kak Grace mau ditulis juga? Di kolom chat. Oh boleh di kolom chat juga boleh.
Present continuous ya kemarin ya. Iya, present continuous, Miss. Present perfect ya. Bukan. Iya, Present continuous. iya. Kemarin tuh present. Present apa? Ya, present continuous sama present perfect, Miss. Sebentar nih aku capek. Eh, Oh, di salah, grup. salah. Di chat. Oh iya di grup. Iya Di WA. ini di grup aja, I Miss. am making glass. Bentar ya. Yang pertama ini apa? Yang 1-5 yang pertama present continuous. Bentar ya, aku coba pindahin dulu sebentar. Jadi yang pertama present continuous. Ya. Ya, 1 sampai 5 pertama present continuous, terus yang kedua 1-5 yang kedua present perfect. Present perfect ya. Sebentar ya. Sula is preparing ya benar. Sebentar. Aduh. She is reading a romance novel. Ya, yang pertama kan apa nih? I am making a glass of iced tea. Aku sedang membuat, ya benar. Ibuku, my mother is ironing. Dan kakak laki-lakiku, my brother is studying, benar. My mother is ironing the clothes. Ula is preparing his presentation. He's reading a romance novel. Oke, yang 5 pertamanya udah benar ya. Present continuous ya. Sama present perfect ya. Okay. I have sent you. I have known. Present perfect. I have. Yeah. I have known. Okay. Sebentar. Nomor 3 ya. It has ya, bukan I has. Kan hujan. Ya Kak Kurnia. I have waited at library for 2 hours. Hujan turun. Kalau present perfect nggak pakai been kan ya? It has. Oke. Kalau present perfect itu nggak pakai been ya. Jadi it has raining all day. Kecuali kalau yang pakai been itu present perfect continuous. Baru pakai been. Ditambah verb ing. Ya, nomor 3 itu.
salah satu ya artinya. Kemudian I have waited, Bayu has studied, benar. Ya, itu aja. Selanjutnya, bentar ya. Jadi yang nomor 3-nya aja yang present perfect ya, salah ya. Yang lainnya udah benar. Oke, yang Grace. Present perfect continuous. Perfect continuous. I have been learning English since I was okay. You all have been waiting. Have been using my phone since okay. He has been doing nothing for all days. My mom has been looking for her necklace. Ya, udah bagus ya. Yang Kak Grace ketinggalan ya translate-nya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, udah bagus kok. Oke, kalian udah dapat materi tentang have sama has belum sih? Perbedaan have, has, had. Udah kan ya? Udah pernah ya? Oke. Nah, untuk PR-nya ya kali ini membuat kalimat yang menggunakan tentang materi hari ini relative pronoun ya. Masing-masing 5 ya. Who, whom, whose, which, dan that. Ditranslate. Ya. Bisa kan ya, Kak? Kak Grace, Kak Kurnia? Gampang Itu ya. masing-masing kami. Masing-masing. Masing-masing 5. Jangan lupa artinya ya. Nanti kita bahas di kelas selanjutnya. Nah, untuk yang present continuous sama present perfect artinya udah paham ya? Oke. Yang PR tentang have, has, had, yang itu udah belum sih? Kok aku lupa ya? Udah ya? Udah pernah belum sih aku kasih PR tentang have, has, dan had itu? Yang present present perfect ya, Miss, bukan? Perbedaan have, has, dan had. Udah dapat belum? Udah ya, Miss. Kayaknya Udah udah. deh kayaknya ya. Kayaknya sudah ya, Miss. PR-nya udah belum sih ya? Aku udah pernah kasih PR itu belum sih? Tapi PR-nya belum ya. Oh, belum ya? Oh, Kak Grace belum ya? Oke. Oke, kita masih ada 10 menit lagi ya. Boleh ke sekalian kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya ya. Atau mau coba latihan lagi? Coba yang coba nih Kak, siapa namanya? Kak Kurnia. Kebun belakang sekolah adalah tempat yang bagus untuk kita main bola kapanpun kita mau. Dipakai. Kebun belakang Kalau tempat gitu ya. Tempat kayak itu pakainya bisa pakai benar ya, where. Kebun belakang sekolah adalah tempat yang bagus. Berarti yangnya yang kebun belakang sekolah adalah tempat yang bagus gitu. Iya, iya. Di mana? Sorry. Tempat kita main ya. Tempat yang bagus untuk
untuk di sini bisa diganti ya pakai where. Kebun belakang Kebun belakang sekolah apa? the School's the backyard. yard. Backyard. Ya. The school backyard is the good place where we playing football. Mm-mm. Play football wherever we want. Ya, wherever we want ya. Jadi school's backyard is a good place where we can. Ya, jangan lupa bisa, tempat yang bagus di mana kita bisa main bola, di mana kita main bola ya. Jadi bisa menggunakan where we can play football atau soccer ya juga bisa. Soccer itu kan British, kalau football itu lebih ke American. Wherever we want ya. School's backyard is a good place where we can play soccer wherever we want. Sebentar. Kayak cewek yang aku temui kemarin sangatlah cantik. Kak siapa? Kak Grace. The woman that I met yesterday is very beautiful. Yeah, the girl whom I met yesterday is so beautiful. Oke. Itu adalah idola yang sangat disukai adik perempuanku. Kurnia. Oh, salah kirim. Bentar ya. Itu meeting di grup aja. Itu adalah idola yang sangat disukai adik perempuanku. That is the idol who like my sister. Who like. Kalau who like artinya dia yang suka dong ya. Idolanya yang suka adik perempuannya. That is the idol. Jadi di sini pakai apa nih? Pakai whose, Miss. Whose itu kan untuk kepemilikan. Punyaan. Ini pakai apa nih? Which? Enggak dong. Idol. Oh, berarti pakai which. Which itu untuk benda. Miss. Oh, pakai whom. Ya, betul pakai whom. Oh, cek berarti. Berarti jadi mana? That is the idol whom like my sister. Whom
like my sister. Penempatannya agak salah ya. Jadi aku benerin ya. That is the idol whom my little sister really fond of. Jadi kita menggunakan fond ya. Fond itu levelnya lebih tinggi ya daripada like. Di atasnya like. Nah, fond. Disukai. Nah, jadi that is the idol whom my little sister really fond of. Really fond of. Oke, Kak Grace. Ini adalah cowok yang aku tembak kemarin. This is a man that who I tembak kemarin. Tembak tuh apa? Tembak apa? Confess my love. Pakai id ya. Confess my love. Ini kan kita mengakui ya. Jadi itu menembak artinya. Pakainya apa nih di sini? Whom ya, benar. This is a man whom I confessed my love yesterday. Ya. This is the man atau this is the boy to whom I confess my love yesterday. Ya. Jadi tembak di sini confess my love ya, bukan apa tuh, nembak yang lain ya. Oke, coba ini Kak Kurnia. Ibunya yang dinikahi ayahku kini menjadi ibuku. Berarti pakai uwu ya, Miss? Pakai apa nih? Kan ibunya. Pakai uwu. Jadi Oh, kepemilikan pakai berarti pakai whom. ya whom. Whom. Kepemilikan. Kalau whose kan kepemilikan. Kayak misalnya mobilnya, bukunya gitu. Ini ibunya kan milik juga, Miss. Bukan, kan ini lebih ke ada orang ya di situ, Oh, bukan berarti benda. Miss, Oke? masih ntar pakai whom, berarti kalau bedanya who sama whom itu sama-sama orang tapi beda subjek sama objeknya gitu ya, Miss. Jadi kalau whom ini digunakan untuk menggantikan objek orang, bukan benda. Whom. Whom. Tapi kalau apa Kalau tadi? who Who atau subjek whose? orang. Whose. Kalau who. Kalau who, Ya, kalau who. subjek orang, bukan Oh, benda. kalau who subjek orang, tapi kalau whom objek orang. Kalau whose itu untuk possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan. Atau misalnya mobilnya hilang gitu. Kan mobil laki-laki itu hilang. Artinya kan pakai whose Milik. ya, karena milik mobilnya milik si laki-laki itu gitu loh. Ya. Terus kalau apa tadi? Bedanya Kalau paling whom dan who itu loh, Miss. Who nah, who sama kalau who. whom ya. Kalau whom itu objek orang. Ya, dia bukan benda, whom. Tapi kalau who subjek orang. Objek orang, subjek orang. Oh, iya. Ya, subjek sama objek ya, beda. Kalau whose sudah tadi ya. Whose kan kepemilikan. Ya, kalau which, subjek dan objek yang berbentuk benda selain manusia. Jadi berbentuk barang, ya, peristiwa, hewan juga bisa ya. Oke. Di ibunya dinikahi. His mother whom kayak To whom? To whom yang maksudnya yang dinikahi oleh ayahku. To whom apa yang dinikahi? My dad. My dad now is married. Oh, my dad is married. Now. Is married now as my mother.
become my mother. Kan menjadi. Menjadi itu become. Ya. Bingung ya, kayaknya masih bingung ya. Bingungnya itu Miss Ini coba yang nih ya. Coba lihat. His objek mother. orang, subjek orang. Oh. Yang tadi ya, subjek orang, objek orang gitu. His mother. His mother, to whom my dad is married now become my mother. Ibunya yang dinikahi ayahku kini menjadi ibuku. Yes. Oke. Ya. Coba Kak Kurnia mungkin lebih dipelajari lagi aja kali ya. Oke, Miss. Kalau nggak ada pertanyaan, berhubung waktunya juga sudah selesai nih, kita selesaikan ya sampai di sini. Oke, jangan lupa PR-nya ya, kerjakan. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Have a good night. Makasih, Miss.